Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana cerita-cerita kelam, tragedi yang membekas, dan horor yang hidup di tengah masyarakat berpadu dengan misteri dunia digital. Malam ini kita akan menelusuri dunia yang berbeda, bukan sekadar hutan angker, rumah kosong, atau makam tua. Kita akan masuk ke dunia maya, dunia yang kita pegang setiap hari di genggaman internet. Di era internet, hantu-hantu klasik tidak hilang. Mereka justru bereinkarnasi. Mereka hadir di layar ponsel, di kamera CCTV, di postingan forum lama seperti Kaskus, di thread panjang Twitter, di video YouTube, hingga ke konten TikTok yang singkat tapi mencekam. Indonesia, negeri yang penuh dengan legenda gaib, menemukan panggung baru bagi hantu-hantunya. Dulu mereka hanya diceritakan dari mulut ke mulut, dari kakek nenek kepada cucunya. Sekarang, mereka menembus batas ruang dan waktu, menakuti orang yang bahkan tak pernah menginjakkan kaki ke tempat asal kisah itu. Malam ini, kita akan menelusuri 10 cerita hantu paling viral di internet Indonesia. Kisah-kisah yang membuat jutaan orang bergidik, menutup layar ponsel mereka, dan bertanya-tanya, apakah itu nyata, atau hanya tipuan kamera? Ingatlah, jangan dengarkan sendirian, karena siapa tahu, ketika kita membicarakan hantu-hantu ini, ada sesuatu yang juga mendengarkan kita dari balik layar. 1. Kuntilanak digital. Kuntilanak adalah ikon horor Indonesia. Sosok perempuan dengan gaun putih panjang, rambut hitam terurai, dan suara tawa atau tangisan yang merobek malam. Di masa lalu, ia hanya hidup di cerita rakyat dan film horor klasik. Tapi di era internet, kuntilanak menemukan wajah barunya, wajah digital. Video CCTV yang viral di YouTube memperlihatkan sosok putih berdiri diam di pinggir jalan, lalu menghilang ketika motor melintas. Ada juga video vlog remaja di kos-kosan yang tiba-tiba menangkap bayangan wanita bergaun putih di cermin kamar. Di TikTok, ribuan video berformat pendek memanfaatkan kemunculan kuntilanak untuk membuat orang terkejut. Sosok itu muncul tiba-tiba di balik pintu, atau berdiri jauh di ujung lorong. Kuntilanak digital ini menjadi legenda baru, karena ia hadir di tempat yang paling dekat dengan kita, di layar ponsel. Sosok klasik berubah menjadi viral, dan tak ada yang bisa menghentikannya. 2. Pocong di jalanan sepi. Pocong adalah simbol kematian, tubuh terikat kain kafan dengan wajah pucat. Di internet, pocong menjadi hantu paling mudah ditangkap kamera. Video amatir di jalan kampung menampilkan sosok putih yang melompat-lompat. Gambar goyang, kualitas rendah, justru menambah kesan nyata. Dari era Facebook awal 2010-an, video pocong sudah beredar luas. Kini, di TikTok, pocong kembali hidup. Anak-anak muda membuat konten bertemu pocong di jalan sepi. Banyak yang jelas hanya prank, tapi justru itulah yang membuatnya viral. Karena di balik tawa, ada ketakutan kecil. Bagaimana kalau di antara prank itu, ada satu video yang benar-benar nyata? Pocong internet hidup sebagai horor sekaligus hiburan. Ia tertawa bersama kita, tapi juga membuat kita waspada ketika berjalan pulang malam. 3. Suster ngesot di rumah sakit kosong. Rumah sakit selalu punya aura menyeramkan. Lorong panjang, bau obat, ruang yang sunyi. Ketika kosong, rumah sakit menjadi panggung sempurna bagi suster ngesot. Di internet, cerita ini meledak lewat forum Kaskus dan YouTube. Video menampilkan lorong gelap rumah sakit terbengkalai. Suara kursi berderit, lampu berkedip, dan dari ujung lorong, sesosok putih merangkak perlahan. Kakinya rusak, tubuhnya menyeret di lantai. Kamera bergetar, suara perekam panik. Adegan itu cukup untuk membuat ratusan ribu orang percaya, suster ngesot nyata, dan rumah sakit kosong bukan tempat yang boleh dikunjungi sembarangan. Legenda lama berubah menjadi rekaman digital, dan rekaman itu menyebar seperti virus di dunia maya. 4. Hantu kamar kos. Bagi mahasiswa, anak rantau, atau pekerja, kos-kosan adalah rumah kedua. Tapi juga menjadi tempat cerita horor paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Di internet, kisah hantu kos viral lewat thread panjang di Kaskus. Seseorang menulis tentang suara ketukan di pintu, bayangan perempuan berdiri di pojok kamar, atau sosok yang menangis di kamar mandi. Twitter juga menjadi sarang cerita kos horor. Ada yang kos di kamar nomor 7. Katanya ada wanita gantung diri di situ. Kisah kos-kosan begitu relatable, karena hampir semua orang pernah tinggal di ruang kecil, sendirian, di tengah malam. Dan semua orang tahu, suasana kamar kecil yang sunyi bisa terasa lebih menyeramkan daripada hutan gelap sekalipun. 5. Kereta hantu Manggarai. Jakarta punya legenda urban, kereta hantu di stasiun Manggarai. Cerita ini meledak di era forum online. Konon, ada kereta kosong yang masuk tengah malam, tanpa masinis, tanpa penumpang. Penumpang yang salah naik, akan hilang tanpa jejak. Internet membuat cerita ini abadi. Blog horor menulis ulang kisahnya, YouTube mengadaptasi dengan video rekayasa kereta samar, dan TikTok memperbaruinya dalam format singkat. Kereta hantu Manggarai tetap menjadi misteri kota, dan sekaligus legenda digital yang tidak pernah mati. 6. Wewe Gombel di dunia maya. Wewe Gombel dikenal sebagai hantu yang menculik anak-anak. Di internet, ia hadir dalam bentuk berbeda, animasi horor di YouTube. Channel-channel anak-anak mempopulerkannya dengan animasi 3D sederhana. Wewe Gombel mengejar anak yang bermain malam-malam. Meski terlihat konyol, jutaan views membuktikan daya tariknya. Di balik visual sederhana, Wewe Gombel tetap membawa pesan lama, jangan keluar malam, atau kamu akan diambil. Pesan itu kini berpindah ke layar digital, mendidik dan menakuti generasi baru sekaligus. 8. Hantu di gunung. Pendakian gunung adalah pengalaman spiritual sekaligus mistis. Di internet, kisah horor gunung viral melalui blog pendaki dan thread Twitter panjang. Cerita yang paling terkenal berasal dari Gunung Salak, Merapi, hingga Semeru. Pendaki menulis tentang suara gamelan di tengah hutan, wanita berbaju putih yang tiba-tiba muncul di jalur, atau rombongan bayangan hitam yang mengikuti dari belakang. Kisah gunung viral karena pendaki dianggap jujur. Mereka tidak mencari sensasi, mereka hanya bercerita. Dan internet membuat cerita itu dibaca ribuan orang, menjadikan hantu gunung bagian dari horor nasional. 9. Hantu toilet sekolah. Setiap sekolah punya cerita horor, dan toilet selalu jadi pusatnya. Internet membuat cerita ini meledak. Anak-anak berbagi kisah melihat wanita di cermin, mendengar suara langkah di toilet kosong, atau pintu bilik yang terbanting sendiri. TikTok penuh dengan konten uji nyali toilet sekolah. Anak-anak masuk ramai-ramai, merekam, berharap ada sesuatu muncul. Kadang hanya suara samar, kadang ada bayangan. Sederhana, tapi efektif, karena hampir semua orang pernah merasa seram di toilet sekolah yang sepi. 10. KKN Desa Penari. Puncaknya adalah KKN Desa Penari. Thread Twitter dari Simpleman tahun 2019 mengubah cara orang melihat horor internet. Cerita tentang mahasiswa KKN di Desa Angker, melanggar aturan adat dan dihantui makhluk gaib. Kisah itu dibaca jutaan orang, jadi bahan perdebatan nasional, bahkan difilmkan. Filmnya menjadi salah satu horor terlaris sepanjang masa di Indonesia. Dari thread sederhana, lahir legenda baru. KKN Desa Penari membuktikan bahwa internet bisa menciptakan mitologi sendiri, setara dengan legenda kuno yang diwariskan berabad-abad. Malam ini, kita sudah menelusuri 10 hantu paling viral di internet Indonesia. Dari kuntilanak digital, pocong jalanan, suster ngesot rumah sakit, hingga kisah monumental KKN Desa Penari. Semua kisah itu membuktikan satu hal, horor tidak pernah mati. Ia hanya berganti medium, dari mulut ke mulut, ke layar televisi, hingga layar ponsel di tangan kita. Hantu-hantu itu tidak hanya hidup di hutan atau rumah kosong. Mereka hidup di forum online, di thread Twitter, di rekaman TikTok. Mereka lahir dari perpaduan antara tradisi lama dan teknologi baru. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan.
Ingatlah, horor paling menakutkan bukanlah yang kita tonton di layar, tapi rasa takut yang sudah hidup di dalam diri kita sendiri. Selamat malam, dan jangan terlalu lama menatap layar ponselmu. Karena siapa tahu, video horor berikutnya yang kamu buka bukan hanya sekadar konten, tapi undangan bagi sesuatu yang menunggu di balik bayangan.